Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya sedang melakukan servis untuk Yamaha Mio Gear 125 ya teman. Ini Yamaha Mio Gear ini termasuk baru ya teman. Ini kalau nggak salah ini tahun 2022 ya. Dan kendalanya ini adalah di bagian speedy. Dan menurut pengakuan atau menurut yang dijelaskan dari konsumennya itu ya kan, ini motor nggak ada tenaganya ya kan. Jadi pas kita tarik gas itu gasnya mau tinggi, cuman jalannya itu nggak ada. Jadi ini permasalahan di bagian speedy. Dan buat teman-teman pemula, teman-teman bisa ngecek langsung di bagian ini ya. Jika keluar oli di bagian pembuangan ini, berarti fix untuk bagian speedy-nya itu udah kemasukan oli ya. Jadi ini yang menyebabkan tarikan pada Yamaha Gear ini lemot ya atau enggak bertenaga. Jadi ini sekalian akan saya tutorialkan juga untuk cara pembongkarannya ya teman. Untuk tahap pertama teman-teman wajib untuk membuka koper filter udara. Ini berfungsi untuk kita ngecek juga filter udaranya masih bagus atau enggak. Dan setelah filter udara dibuka, lalu kita lanjut pembongkaran koper filter speedy ya. Ini bautnya ada 4, 1 panjang dan 3 pendek. Ini menggunakan kunci 10 ya teman-teman untuk buka filternya. Lalu setelah itu kita bongkar untuk bagian koper speedy-nya. Ini menggunakan kunci 8, bisa kunci 8T atau pakai impact juga bisa kalau ada teman-teman. Ini bautnya kalau nggak salah ada 10 baut, jadi kita lepas saja. Dan ini udah dilepas koper speedy-nya dan kondisi dalamnya seperti ini ya teman. Kondisi dalam speedy-nya sangat kotor, penuh dengan oli ya teman. Bisa dilihat ya teman. Dan untuk membongkar puli depan ini, menggunakan kunci 17 dan yang belakang ini menggunakan kunci 24. Teman-teman bisa membukanya dengan menggunakan tracker. Kalau menggunakan tracker bisa dimasukkan ke bagian yang ada lubang di bagian puli depan ya teman. Yang ini ya teman. Bisa juga menggunakan impact. Dan kebetulan saya ada impact, jadi saya menggunakan impact. Dia lebih efisien dan lebih cepat juga ya teman-teman untuk waktu kerja kita. Dan untuk pelepasan ini buat pemula ya, ini untuk pemula yang mau bongkar sendiri bisa harap lebih teliti ya teman untuk cara pembongkarannya. Nanti kita akan supaya waktu pemasangan itu nggak ada yang ketinggalan ya teman. Jadi setelah baut itu kita lepas kipasnya, lalu ada cincin tipis ya, lalu baru kita bos dan kita bongkar untuk bagian roller dan rumah rollernya. Dan penampakan rollernya seperti ini udah kemakan sih untuk bagian rollernya. Kalau ada dana emang wajib diganti nih untuk bagian roller ya. Dan ini untuk bagian camnya, ini camnya masih bagus dan karetnya juga ini masih bagus sih, cuman kotor aja untuk bagian camnya. Nanti kita akan bersihkan ya untuk bagian CVT nya ini. Dan setelah dilepas untuk rumah roller sama cam, jangan lupa ini ya, di sini di ujung ini ada cincin sedang tipisnya, selalu ada bos yang lumayan gede ya teman. Jadi ini jangan sampai ketinggalan. Jadi untuk bagian depan itu buat teman-teman yang pemula ya, ini khusus pemula. Jadi saat pembongkaran itu harus diperhatikan baik-baik. Jadi untuk pemasangan kembali nanti itu akan lebih mudah ya teman. Dan ini untuk bagian kampas gandanya. Ini untuk bagian panel ini masih kayaknya masih oke ya, cuman udah kena oli ya kita ganti nanti. Dan untuk bagian kampas ganda sama pulinya ini masih oke, masih bagus, cuman kotor aja. Nanti kita akan bersihkan juga, kita bersihkan semua ya. Ini masih belum goyang, untuk bagian pulinya masih oke ya teman-teman. Dan ini yang bocor ini biasanya dari seal sini ya teman. Cuman yang seal gearbox ini aman. Yang bocor ini bagian seal crankshaft ya,
seal crankshaftnya bocor, berarti oli mesin yang keluar ya, oli mesin yang rembes ke bagian seperti ini. Jadi kita akan ganti sealnya ya. Dan ini kebetulan udah saya bersihkan untuk bagian spitinya, dan kita akan ganti sealnya. Cara penggantian seal juga cukup gampang ya, kita lepas aja dulu seal yang lamanya. Itu melepasnya juga sangat gampang, cuman dicongkel aja ya teman, pakai obeng setting, lalu kita pasang seal baru ya. Buat teman-teman yang ingin awet sealnya, itu dipotong sedikit bagian per di bagian seal itu ya teman, jadi dia akan lebih mencengkam, jadi lebih awet gitu ya teman. Jadi ini proses pemasangan ya teman-teman, diperhatikan aja. Jadi untuk Yamaha Mio Gear ini, komponen-komponen yang kita ganti atau part-partnya yang kita ganti itu adalah rollernya kita ganti, terus seal crankshaft ya, seal gearboxnya enggak kita ganti, cuman seal crankshaft aja yang kita ganti, dan pandel juga kita ganti ya teman. Ini untuk bagian roller sama kipas itu masih menggunakan yang lama, cuman kita bersihkan aja. Lalu untuk camnya juga masih menggunakan yang lama. Jadi yang kita lakukan penggantian part itu adalah roller sama pandel ya teman. Seal crankshaft juga diganti ya teman. Dan ini cincin terakhir sebelum mur ya teman. Jadi pemasangan yang ini cincinnya harus posisi ada tanda seperti tanda bulat itu menghadap ke depan, lalu baru kita kasih mur ya teman. Dan untuk bagian kampas ganda ini enggak kita ganti, cuman kita bersihkan aja. Kita bongkar habis tadi, lalu kita bersihkan, lalu kita ampas saja bagian untuk sisi-sisi kampas gandanya. Oke. Dan ini kita udah selesai pasang, dan kita tes hidup aja dulu. Alhamdulillah ini motor udah selesai, dan alhamdulillah udah kembali normal seperti baru lagi ya teman. Oke, terima kasih telah menonton.